Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Dorianti, absen 34, dan teman saya Kendi Agustin, absen 15. Saya Fanya Isa Mabtul Effendi, absen 35. Kami berperan sebagai Junior Hydraulic Engineer dari Aquaflow Solution. Pada proyek ini, kami ingin menyelesaikan masalah yang sering terjadi pada bidang pertanian atau penyiraman tanaman, yaitu sulitnya menyiram tanaman secara merata tanpa menggunakan alat yang mahal atau pompa listrik berdaya besar. Karena itu, kami membuat DIY spinner penyiraman tanaman yang memanfaatkan prinsip mekanika fluida agar air bisa menyiram secara merata hanya dengan tekanan air biasa dari keran atau tandon. Dan tujuan dari alat ini adalah membuat sistem penyiraman yang hemat energi, murah, dan tetap efisien untuk digunakan di kebun atau tanaman rumah. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip aliran dan tekanan fluida. Air dalam keran mengalir melalui selang menuju pipa utama karena adanya tekanan dari sumber air. Botol yang dipasang pada pipa berfungsi sebagai penstabil tekanan agar aliran tetap stabil. Setelah itu, air mengalir ke pipa cabang dan masuk ke pipa sprinkler yang ujungnya ditutup. Karena ujung pipa tertutup, tekanan air di dalam pipa meningkat, sehingga air keluar melalui lubang-lubang kecil di sepanjang pipa dalam bentuk semprotan yang dapat menyiram area sekitarnya secara merata. Rumus fisika yang menjadi dasar desain. Rumus yang digunakan yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Keterangannya, P tekanan Pascal atau PA. P massa jenis air 1000 kg per meter kubik. G percepatan gravitasi 9,8 m per second kuadrat. H ketinggian air. Contoh perhitungan, jika ketinggian air 1 meter, maka P sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 1, P sama dengan 98.000 PA. Kami menghitung bahwa dengan ketinggian air sekitar 1 meter, tekanan yang dihasilkan adalah sekitar 9.800 Pascal. Tekanan ini cukup untuk mendorong air mengalir melalui pipa dan keluar dari lubang-lubang sprinkler sehingga air dapat tersebar untuk menyiram tanaman secara merata. Langkah pertama, ambil 2 pipa untuk dilubangi dengan bor. Tiap pipa beri 3 lubang. Cara melubangi perhatikan video di atas. Bor baut hingga tembus ke belakang pipa. Bagian atas beri space sedikit antara kepala baut dengan pipa. Ulangi cara tersebut di setiap lubang pipa. Potong 1 pipa menggunakan gergaji. Ambil 1 penyambung pipa yang bagian atasnya sudah dipanasi sesuai ukuran tutup botol yang digunakan. Olesi bagian dalam pipa menggunakan lem. Amplas bagian atas agar terlihat rata dan rapi. Kemudian, lem bagian luarnya juga agar tutup botol dapat merekat dan mencegah kebocoran. Bor di bagian tengah tutup botol. Sambung potongan pipa yang tadinya sudah dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian, rakit pipa pertama menjadi 1 dengan pipa kedua. Dan inilah hasil akhirnya setelah dirakit jadi 1 dan dipasang botol. Desain analisis. Mengapa desain ini berhasil? Desain sprinkler ini berhasil karena memanfaatkan tekanan air dari keran serta perbedaan luas penampang pada sistem pipa dan lubang sprinkler. Air dari keran mengalir melalui selang menuju pipa utama, kemudian keluar melalui lubang-lubang kecil pada pipa sprinkler. Karena lubang tersebut berukuran kecil dan tersebar, air keluar dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga dapat menyemprotkan ke berbagai arah dan menyiram area rumput secara merata. Peran variabel fisika. Pertama, persamaan kontinuitas.
Aliran air dalam pipa mengikuti persamaan kontinuitas A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dengan keterangan A1 luas penampang selang atau pipa tempat air masuk, V1 kecepatan aliran air di dalam selang, A2 total luas lubang-lubang kecil pada sprinkler, V2 kecepatan air yang keluar dari lubang. Karena A2 lebih kecil daripada A1, maka V2 menjadi lebih besar daripada V1. Hal ini menyebabkan air keluar dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menyemprot lebih jauh. Kedua, hukum Bernoulli. Selain itu, sistem ini juga mengikuti hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa aliran fluida terdapat hubungan antara tekanan dan kecepatan aliran. Rumusnya P ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Pada sistem sprinkler ini, tekanan air dari kran menjadi sumber energi utama. Ketika air mengalir dari pipa menuju lubang kecil dan keluar ke udara bebas, sebagian energi tekanan berubah menjadi energi kinetik atau kecepatan aliran air. Akibatnya, air keluar dengan semburan yang cukup kuat dan menyebar menjadi butiran kecil seperti hujan, sehingga penyiraman tanaman menjadi lebih merata. Kesimpulannya, DIY sprinkler ini berhasil menjadi solusi penyiraman tanaman yang sederhana, hemat energi, dan efisien. Dengan memanfaatkan prinsip mekanika fluida seperti hukum Bernoulli dan persamaan kontinuitas, kita dapat meningkatkan kecepatan dan jangkauan air hanya dengan mengatur ukuran lubang dan tekanan air. Alat ini juga murah, mudah dibuat, dan cocok digunakan untuk lahan rumah, tanaman sekolah, maupun pertanian kecil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada penyampaian yang kurang kita sampaikan lebih jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.